Ilmu kanuragan tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hampir di seluruh Nusantara. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara. Aji-ajian ini dahulu banyak digunakan prajurit perebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia tak terkalahkan walaupun hanya berbekal senjata berupa tangan kosong dan bambu runcing. Bahkan, konon saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat, amalan, serta pantangan yang harus dijalaninya. Lantas, apa saja aji-ajian yang tersohor tersebut? Orang Jawa zaman dahulu dikenal memiliki ilmu kanuragan yang kuat. Konon masih ada sejumlah orang yang mempelajari ilmu tersebut sampai sekarang. Ilmu kanuragan terdiri dari kemampuan melindungi diri dan menyerang secara supranatural. Ada banyak pendapat yang pro dan kontra mengenai ilmu tersebut. Pro jika digunakan untuk menolong orang lain, kontra karena berkaitan dengan hal-hal mistis. Berikut ini aji-ajian sakti kanuragan dari Jawa yang sangat terkenal. Ajian Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang terserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya. Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Diciptakan Waringin Sungsang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini, seseorang harus melakukan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan sungsang yakni terbalik, di mana akar berada di atas. Waringin sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada orang pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Ajian Rawarontek. Ilmu Rawarontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Siapapun yang menimba ilmu Rawarontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih. Tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu. Bahkan konon saat ia mati pun bisa kembali hidup. Ajian Rawarontek membuat penggunanya hidup abadi. Berdasarkan mitos, penguasa ilmu kanuragan ini tidak akan mati meskipun kepalanya terpenggal. Nantinya kepala itu akan menyatu kembali. Kekuatan itu dapat diwariskan kepada orang lain. Apabila sudah diwariskan, maka si pemilik akan kehilangan kesaktian dan menjadi manusia biasa. Sumber kekuatan ajian Rawarontek ini berasal dari tanah. Oleh karena itu, untuk membunuh orang yang memiliki ilmu tersebut ialah dengan cara menggantungnya di pohon sehingga tidak bisa menapakkan kaki ke tanah. Ajian Rawarontek dipercaya sebagai salah satu ilmu hitam. Terdapat kutukan bagi pemiliknya sebagai konsekuensi saat dia meninggal. Wujudnya
bakal berubah menjadi manusia kecil dan mengering seperti jenglot. Ajian lembu sekilan. Seorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan saking kuatnya perisai gaib ini, pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm dan hanya mengantarkan angin saja. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan, seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang yakni puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur. Dalam puasa ngidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam, serta tidak boleh makan minum dan tidur. Ajian ini banyak digunakan prajurit perebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia tak terkalahkan walaupun hanya berbekal senjata berupa tangan kosong dan bambu runcing. Contoh pemilik ajian ini adalah Joko Tingkir, pemberontak di Kesultanan Demak sekaligus pendiri Kerajaan Pajang. Ajian gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Ilmu kanuragan ini konon juga dimiliki Patih Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli. Dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung tersimpuh, menyerah, atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ragam ilmu kanuragan di Jawa ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini, seseorang harus menjalankan puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu diteruskan dengan puasa lowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari Sabtu Kliwon. Itulah tadi sederet aji-ajian yang paling tersohor di tanah Jawa hingga saat ini. Bagaimana tanggapan Anda semua? Apakah Anda percaya mengenai ajian-ajian tersebut yang sampai saat ini masih ada? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, bagikan video ini. Semoga bermanfaat dan nantikan video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih.